Sei Saman duduk bersila di atas tikar pandan, di sebuah surau tua yang berdiri di kaki pegunungan Gayo. Di hadapannya, belasan pemuda desa bersorban putih menatap penuh rasa ingin tahu. Malam itu, rembulan menyinari pucuk-pucuk pinus yang berbisik seolah turut mendengarkan kisah yang akan mengguncang dunia tari. Sei Saman mengelus janggutnya, lalu berkata, "Anak-anak, dengarlah, gerakan tangan bukan hanya untuk menari, tapi juga untuk bersikir." Kalimat itu menjadi awal dari sejarah panjang tari Saman. Gayo Lues, tempat kisah ini berakar, adalah wilayah terpencil di Aceh yang kala itu masih dilingkupi hutan lebat dan lembah sunyi. Budaya lokalnya sangat erat dengan alam dan nilai-nilai spiritual. Sei Saman bukan hanya ulama, tapi juga seorang penyair, guru sufi, sekaligus pemimpin adat yang disegani. Ia memiliki visi, menyatukan masyarakat lewat seni yang penuh makna. Dari niat itu, lahirlah gagasan untuk menciptakan sebuah tarian yang syarat dakwah. Tari Saman awalnya bukanlah pertunjukan untuk hiburan semata. Ia merupakan perwujudan doa dan pujian kepada Sang Pencipta yang dikemas lewat gerakan ritmis tangan, dada, dan kepala. Gerakannya cepat, dinamis, dan dilakukan secara serempak, menandakan pentingnya kesatuan hati dan jiwa antar manusia. Sei Saman ingin menanamkan nilai gotong royong dan kekompakan umat Islam, sekaligus menjaga budaya Gayo dari pengaruh luar yang merusak. Di awal perkembangannya, tari Saman hanya ditampilkan dalam acara-acara keagamaan dan pendidikan pesantren. Para santri yang menguasai bacaan syair dalam bahasa Gayo dan Arab dipilih untuk menjadi penari. Mereka harus hafal syair-syair dakwah dan mampu mengendalikan napas saat gerakan semakin cepat. Sei Saman menganggap latihan tari ini bagian dari ibadah, dan setiap hentakan tangan memiliki makna spiritual. Bait-bait syair dalam tari Saman bukan sembarang puisi. Mereka berisi ajaran moral, pesan persaudaraan, dan pujian terhadap Allah serta Rasul-Nya. Ini membuat tari Saman menjadi unik dibandingkan tarian lain di dunia. Tak heran jika di masa kini, UNESCO pun mengakui tari Saman sebagai warisan budaya tak benda dunia. Namun, di balik pengakuan itu, tak banyak yang tahu siapa sesungguhnya pencipta tari ini dan apa makna terdalamnya. Sei Saman lahir pada abad ke-17, dalam masa peralihan besar-besaran antara pengaruh Hindu-Buddha dengan kekuatan Islam yang tumbuh di tanah Gayo. Ayahnya adalah ulama pengembara dari Timur Tengah yang menikah dengan perempuan asli Gayo. Dari sinilah Sei Saman mewarisi dua darah, Arab dan Gayo, dua identitas yang akan menyatu dalam gerakan tangan yang menggema ke seluruh dunia. Sejak kecil, Saman dikenal sebagai anak cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar mengaji di bawah pohon aren, dan di usia 10 tahun sudah mampu menghafal sebagian besar Al-Quran. Ia sangat tertarik dengan seni, suara, puisi, dan gerak tubuh. Ia sering mengamati burung yang mengepakkan sayap di sore hari, lalu menirukan gerakan itu dalam permainan bersama teman-temannya. Tak banyak yang menyadari bahwa permainan kecil itu adalah cikal bakal gerakan Saman. Saat remaja, Sei Saman melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, tepatnya di Mekah dan kemudian Kairo. Di sana ia mendalami ilmu tasawuf, sastra Arab, serta filsafat gerakan dalam ibadah. Ia belajar bahwa setiap gerakan dalam salat memiliki resonansi spiritual dan dapat dijadikan ekspresi seni. Sekembalinya ke Gayo Lues, ia membawa gagasan besar, menjadikan seni sebagai sarana dakwah dan pemersatu umat. Tari Saman pun lahir dari pergulatan panjang antara teks dan gerak, antara suara dan keheningan. Sei Saman menyusun syair-syair yang dapat dibacakan dalam nada tertentu, lalu menggabungkannya dengan pola duduk khas Gayo dan hentakan tangan berirama. Ia melatih para muridnya malam demi malam, dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Kesalahan kecil dalam irama dianggap tanda kurangnya kehusyukan dalam hati. Tarian ini kemudian dinamakan Saman sebagai penghormatan kepada Sang Pencipta. Masyarakat Gayo menyambutnya dengan antusias, karena mereka melihat nilai-nilai Islam terpancar dari setiap gerakan. Dari lembah kecil di Aceh inilah, tari Saman mulai berkembang, dari surau ke surau, dari desa ke desa, hingga menembus panggung dunia. Penyebaran tari Saman berlangsung dari satu tempat ke tempat lain secara organik. Para murid Sei Saman yang sudah mahir dalam seni dakwah dan syair diutus ke desa-desa sekitar. Mereka tidak membawa senjata, tapi membawa syair, tepukan, dan gerakan. Tari ini menjadi simbol perdamaian. Saat ada konflik antar kampung, tari Saman sering dijadikan media penengah, dua kelompok menampilkan kekompakan, bukan permusuhan.
Tari saman mulai digunakan dalam acara pernikahan, khitanan, hingga panen raya. Fungsinya bukan hanya hiburan, tapi juga penegas identitas budaya Gayo. Orang yang bisa menarikan saman dianggap telah melalui proses spiritual dan latihan berat. Tak semua orang bisa melakukannya. Nafas harus teratur, konsentrasi penuh, dan hati selalu bersih. Sei saman mewajibkan wudhu sebelum latihan, sebagai simbol kesucian batin. Gerakan dalam tari saman tidak acak. Setiap tepukan di dada, paha, atau tangan memiliki kode. Misalnya, tepuk cepat 3 kali di dada adalah tanda pengingat tentang kewajiban salat. Tundukan kepala menandakan rendah hati di hadapan Allah. Tepukan ke samping kiri dan kanan bermakna menjaga ukhuwah antar sesama. Semua disusun dengan makna mendalam yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata. Sei saman juga memperkenalkan sistem pelatihan berjenjang. Ada yang disebut sebagai penari inti, pelantun syair, dan pengatur irama. Mereka semua duduk sejajar dalam satu baris, menandakan kesetaraan. Tidak ada penari utama dalam saman, semua harus harmonis. Inilah filosofi tauhid dalam bentuk tari, satu kesatuan dalam banyak gerakan. Dalam beberapa tahun, tari saman telah menjadi lambang Gayo Lues. Masyarakat tidak lagi hanya melihatnya sebagai tarian, tapi sebagai bagian dari hidup dan identitas mereka. Anak-anak mulai dilatih sejak kecil, dan syair-syair Gayo pun semakin lestari. Sei saman tersenyum melihat semua ini, namun ia tahu tantangan belum selesai. Tari ini harus dijaga dari kehilangan makna spiritualnya. Pada suatu malam bulan purnama, Sei saman memanggil 4 murid utamanya. Mereka adalah Salim, Ibrahim, Bukhori, dan Malik. Keempatnya dianggap sudah mencapai tingkat tertinggi dalam penguasaan tari saman. Sei saman memberikan amanat, kalian akan menyebarkan tarian ini keluar tanah Gayo. Tapi ingat, jangan biarkan ia kehilangan ruhnya. Kalimat itu menjadi tonggak awal internasionalisasi tari saman. Salim diutus ke wilayah pesisir Aceh, mengajarkan saman di daerah Lamno dan Melaboh. Di sana, ia harus menyesuaikan dengan budaya pesisir, namun tetap menjaga inti gerakan dan syair. Sementara itu, Ibrahim bergerak ke Lok Seumawe dan Pidi, tempat di mana Islam bertumbuh pesat. Tari saman disambut dengan tepuk tangan dan rasa haru, karena banyak yang merindukan dakwah yang lembut dan menyentuh. Bukhori pergi ke Sumatera Timur dan menyebarkannya ke kalangan pelajar di dayah-dayah besar. Tari saman menjadi kegiatan ekstra yang ditunggu-tunggu, karena selain meningkatkan konsentrasi, juga membentuk disiplin dan solidaritas. Malik, yang paling muda namun paling piawai dalam syair, diutus ke Malaysia atas undangan seorang saudagar yang tertarik dengan budaya Aceh. Dari sana, tari saman mulai dikenal lintas negara. Di setiap tempat, keempat murid itu menulis catatan tentang penyesuaian yang mereka lakukan, tantangan yang mereka hadapi, dan tanggapan masyarakat. Catatan itu kemudian dikumpulkan Sei saman sebagai Kitab Tari Saman, yang kini menjadi sumber sejarah penting bagi para peneliti budaya. Dalam kitab itu, tertulis bahwa inti tari saman adalah ibadah dalam bentuk gerak. Tahun-tahun berlalu, dan usia Sei saman kian menua. Tapi suaranya masih lantang setiap melantunkan syair. Ia tak pernah bosan mengajarkan filosofi tarian ini, bahwa tubuh manusia diciptakan untuk berzikir. Dalam diamnya malam Gayo, suara hentakan saman masih bergema. Para penari mewarisi bukan hanya gerakan, tapi nilai kehidupan yang tak tergantikan. Seiring dengan perkembangan zaman, tari saman mulai menarik perhatian para peneliti asing. Pada awal abad ke-20, sekelompok antropolog Belanda datang ke Gayo Lues untuk mempelajari tari yang luar biasa ini. Mereka takjub melihat keharmonisan gerakan yang dilakukan tanpa musik eksternal, hanya suara tubuh dan lantunan syair. Mereka mencatat, ini adalah simfoni manusia tanpa alat. Namun, kolonialisme membawa tantangan baru. Pemerintah kolonial curiga bahwa tari saman bisa menjadi alat komunikasi rahasia antar kelompok Islam. Mereka sempat melarang pertunjukan di tempat umum. Tapi masyarakat Gayo tidak menyerah. Mereka tetap berlatih di dalam rumah, di surau, dan di balik ladang-ladang kopi. Tari ini hidup dalam kesunyian, tapi tidak pernah mati. Para ulama lokal menyamarkan syair dakwah dengan puisi cinta atau kisah legenda, sehingga tidak tampak sebagai ajakan langsung. Tapi mereka tetap menyisipkan nilai moral dan ajaran tauhid. Ini adalah bentuk perlawanan yang cerdas, tanpa kekerasan, tapi sangat kuat. Tari saman menjadi simbol perlawanan budaya terhadap penjajahan yang ingin menghapus identitas lokal. Setelah kemerdekaan Indonesia,
tari Saman kembali tampil di pentas nasional. Pemerintah mengakui pentingnya budaya daerah dan menjadikan Saman sebagai ikon Aceh. Pada 1970-an, tari Saman mulai diikutsertakan dalam festival kebudayaan internasional, dari Tokyo, Paris, hingga Washington. Di setiap tempat, penonton terpana. Mereka tak percaya bahwa gerakan secepat itu bisa dilakukan manusia tanpa alat bantu. Namun, tidak semua yang tampil di panggung dunia adalah warisan murni dari Sei Saman. Banyak versi modern yang menambahkan unsur koreografi luar, musik tambahan, bahkan kostum yang tak sesuai. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pewaris tradisional. Maka, dibentuklah Dewan Adat Gayo Lues untuk menjaga keaslian tari Saman. Mereka kembali ke ajaran Sei Saman, dan menegakkan disiplin seperti semula.